Podcast Polda Jogja. Kata bijak seorang Khalifah Ali bin Abi Thalib, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk mengukur kekuatan akarnya. Seseorang senantiasa diuji untuk mengukur kekuatan imannya. Ayo, terus kita mencari hikmah atas segala ujian yang kita hadapi. 30 menit bersama kami, Polkes, Polisi Punya Podcast. Selamat apa ini buat Mas Arel? Hari ini kita berjumpa dengan pemuda tampan namanya Alfarel Wibowo. Iya. Boleh sedikit membukanya Mas Farel nih. Tampan kan, nggak salah kan? Gimana kabarnya hari ini Mas Farel? Baik, alhamdulillah. Kalau misal ditutup ada yang sedih nggak ya? Ya udahlah, nanti di luar sana bisa kenal lebih dekat lagi dengan Mas Arel. Mas Arel ya panggilannya ya. Panggilannya Mas Arel. Nih Mas Arel, di luar sana banyak orang mengatakan saya adalah anak broken home. Saya adalah anak yang tidak terperhatikan. Tapi menurut Mas Farel sendiri, apakah itu patut diperjuangkan kalimat-kalimat seperti itu? Sebenarnya patut diperjuangkan ya, karena gimana ya menjelaskan ya. Intinya anak broken home itu sebenarnya bukan menjadi alasan suatu seseorang buat menjadikannya nggak inginnya berubah menjadi lebih baik. Oh gitu. Karena sebenarnya kita kan juga nggak ada yang mau terlahir dengan seperti itu, maksudnya dengan kondisi seperti itu. Ini kan sudah direncanakan semuanya sama yang di atas. Bagaimana kita tinggal menjalani masalah tersebut. Gitu. Sangat bijak banget nih Mas Farel. Oh iya, sedulur Jogja istimewa, kami perkenalkan sosok Alfarel Wibowo adalah anak yang sangat menginspirasi dan mampu memberi motivasi buat ananda-ananda di luar sana yang masih menghadapi persoalan rumah tangga orang tua, yang masih menghadapi gimana sih saya harus seperti apa menghadapi situasi-situasi ini. Nah, hari ini Mas Arel akan memberikan sedikit kisahnya. Semoga saja kisah-kisah Mas Farel ini dapat menjadikan pengalaman, dan juga pengalaman ini bisa dijadikan motivasi buat sedulur Jogja istimewa di luar sana. Ya, Mas Farel, ini kisahnya seru banget nih Mas Farel. Katanya Mas Farel dulu itu korban dari perpisahan orang tua. Kemudian Mas Farel merasa tidak tahu harus berbuat seperti apa. Nah, bisa dikisahkan itu seperti apa masa kecilnya? Jadi gini, dulu orang tua pisah itu kurang lebih di saat umur saya 5 tahun. Itu saya posisi TK. Intinya saat itu ibu masih kuliah juga sambil kerja. Jadi intinya masa kecil saya dari TK itu ya bisa dibilang kurang perhatian, kurang kasih sayang. Nah, intinya dari kecil saya kurang perhatian dari orang tua. Saya akhirnya emang suka game dari kecil. Main game. Dan itu pun waktu kelas 5 SD itu membuat nilai saya anjlok mungkin. Waktu SD itu ya? Terus dari orang tua akhirnya ngestop saya lah, ngestop saya untuk bermain game. Padahal ya itu tadi, saya hiburan saya selama ini kan ya cuma game. Ini kan kurang kasih sayang, makanya dari kecil pun saya juga nggak ada teman sebenarnya. Gitu. Masa Tapi tunggu sebentar Mas Farel. Tadi ada kalimat kurang kasih sayang. Itu definisi kurang kasih sayangnya seperti apa gambarannya? Kalau menurut saya sih, kasih sayang itu seperti perhatian, didengarkan, terus waktu bersama. Kan namanya sebenarnya kan golden age anak-anak kan sebenarnya waktu kecil kan. Seharusnya ada yang mendampingi sosok orang tua. Kalau nggak ada kan siapa yang mau jadi figur anak tersebut. Jadi waktu itu dihabiskan waktunya dengan kesibukan bermain game. Setelah gamenya dijadikan tempat mengadu, ternyata nggak boleh lagi. Terus apa yang dirasakan waktu itu Mas Farel?
Ya saya cuma bisa mendem waktu itu, cuma bisa nangis, pokoknya hanya memendam perasaan apapun itu, emosi, sedih, segala macam. Saya juga merasa tertekan, disalahkan sebagai anak ya. Jadi masa TK, SD itu isinya cuman memendam, nggak bisa menyampaikan. Kenapa waktu itu tidak mencoba bilang ke Bunda untuk Bunda, aku pengen ngomong gitu, nggak ada keinginan untuk menyampaikannya, atau nggak tahu caranya untuk dekat sama Bunda? Itu tadi kan karena kurang dekat sama orang tua, kurang komunikasi. Jadi ya kita saya sebagai anak kan bingung gimana cara menyampaikan kepada orang tua seperti apa, terus ngomong yang dirasakan itu gimana. Itu kan anak kecil ya pikirannya belum sampai situ lah gitu. Iya, pikirnya saya teraniaya gitu ya. Iya, tertekan lah. Itu sampai SD gitu terus jalannya. Sampai lulus SD. Terus setelah lulus SD sekolah kemana Mas Farelnya? Saya lanjut di SMP Negeri. Di situ saya lanjut dari SD ke SMP situ. Situ pun sama seperti waktu masih kecil belum bisa menyampaikan. Saya masih orangnya masih belum bisa menyampaikan pendapat. Masih kalau ada pendapat orang lain yang nggak pas ke saya nggak bisa menyampaikan. Intinya saya masih susah untuk menyampaikan sesuatu yang saya inginkan seperti itu. Dan di SMP pun saya cuma hanya memiliki teman beberapa orang aja. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP kan sebenarnya banyak temen gitu. Cuma tapi emang circle saya itu cuma sedikit. Karena memang mungkin agak pendiam atau pemalu gitu? Karena saya merasa cocoknya hanya beberapa orang itu tersebut. Cocok, hanya kenapa? Karena apakah ada? Karena mereka lain? Bukan karena yang saya merasa cocok itu ya karena itu tadi mereka itu bisa nge-support saya, terus ngertiin saya latar belakang saya seperti apa, seperti itu waktu SMP itu. Iya. Tapi satu sekolah kan semuanya juga jadi temannya Mas Farel kan? Iya, teman hanya sekedar teman sebenarnya. Coba aja formalitas sebagai teman aja. Iya gitu. Tapi nggak ada yang jahatin juga kan? Kalau jahatin pasti ada. Banyak. Ada. Kenapa kok sampai dijahatin mereka? Ya kan di SMP kan ada yang maksudnya grup saya kan hanya cuma orang-orangnya itu nggak bukan yang anak-anak nakal gitu loh, anak-anak baik lah itu ya kayak gitu. Nah saya ini ya bukan dibully sebenarnya, cuma sempat dulu pernah ada masalah sama beberapa kelompok yang di sekolah. Itu tuh ngepasnya itu tuh dia miliki kayak perkumpulan tapi itu emang udah nakal gitu loh. Jadi kan saya juga ngerasa mau ngelawan juga nggak ada yang bisa dukung gitu loh. Karena memang dari sejak TK, SD ya dipendam, akhirnya SMP juga melu dipendam, jadi terkesan jadi lemah gitu ya. Iya benar. Sampai ada beberapa orang yang sebenarnya mungkin bagi Mas Farel bukannya membuli ya, cuman merasa saja bahwa Mas Farel teraniaya sendiri gitu ya. Itu masa sulitnya Mas Farel sejak TK, pengen ngomong, tidak tahu ngomong dengan siapa, pengen sentuhan juga mungkin bunda sama ayah lagi repot atau apa ya, sampai akhirnya dipakai untuk banyakan main game. Nah, waktu SMA saya dengar-dengar Mas Farel sempat ikut apa ya namanya dengan sekolah lain itu apa ya namanya? Nah, apa ya? Tarung atau apa gitu namanya ya? Tawuran. Aduh. Terus gimana itu kok bisa? Yang awalnya jadi anak pendiam terus kemudian menjadi jagoan gitu, gimana itu maksudnya? Jagoan dalam tanda kutip. Sebenarnya untuk ibu seperti saya itu bukan jagoan. Negatif lah itu. Negatif ya. Itu kisahnya gimana? Pengen tahu saya. Kok dari anak pendiam terus jadi terikut arus seperti itu? Jadi ceritakan dulu waktu kelas 1 SMA itu saya sempat ikut hidup dengan ayah kandung saya gitu. Jadi kayak dulu kan sempat ada masalah sama bunda dan ayah kan pisah. Nah itu saya bingung sebenarnya, itu yang kan dari masing-masing kan membela dirinya masing-masing, dari bunda dari ayah kan membela masing-masing bahwa dirinya lah yang benar. Nah di situ kan saya merasa bingung waktu SMP kelas 3 itu. Nah saya ingin nyoba hidup dengan ayah saya untuk
tahulah sebenarnya kejadiannya itu seperti apa. Singkat cerita, intinya saya hidup dengan ayah saya. Itu tetangga saya itu salah satu bisa disebut pentolannya lah di geng di sekolah gitu. Saya. Iya, kok ngepas gitu loh dia tetangga saya. Nah, setiap berangkat sekolah, waktu awal masuk sekolah itu sering ketemu, maksudnya cuma papasan aja. Gitu. Nah di sekolah ya biasanya tuh ya coba diajak main ke angkringan gitu, cari teman lah gitu. Nah saya kan ngerasa wah ini ternyata seru ya punya teman banyak gitu. Akhirnya ya gitu punya teman banyak, terus akhirnya ya itu diajakin seperti tawuran segala macam. Jadi yang awalnya merasa tidak berani berbuat apa-apa karena tidak punya dukungan dari teman main yang hanya beberapa orang itu aja. Terus pas SMA ketemu sama seseorang yang Mas Farel merasa seperti bisa melindungi gitu ya. Akhirnya terikut gitu. Nah ini kisahnya ini katanya Mas Farel sempat tawuran juga sampai tertangkap polisi gitu ya. Itu kisahnya gimana? Udah merasa jagoan waktu itu? Ya enggak juga ya. Jadi ceritanya itu ada salah satu sekolah lah. Istilahnya ngedrop sekolah saya, ngerusuh ke sekolah saya. Nah waktu salah satu oknum ini ngerusuh di sekolah saya, itu dikejar sama teman saya. Terus waktu dikejar teman saya, ternyata yang sekolah lain ini yang dikejar ini sama teman saya ternyata nabrak orang waktu itu. Mungkin atau panik atau segala macam ya, saya kurang tahu. Akhirnya teman saya waktu ngejar itu balik akhirnya setelah tahu si musuh, ibaratnya musuh musuh kita ini jatuh. Akhirnya info ke teman-teman yang lain di angkringan untuk nyusul gitu loh. Buat ya ikut rame-rame gitu, nambahin lagi serunya tawurannya. Lalu saat saya mau ngejar sama teman-teman, ternyata sudah ada Pak Jariko dan kawan-kawan di belakang. Akhirnya kita muter balik, di angkringan sudah ditunggu oleh beliau-beliau. Memang Pak Jariko itu polisi maksudnya? Iya, polisi. Nangkepin anak yang tawuran. Akhirnya dibawa ke kantor polisi. Sebenarnya nggak sampai ke kantor, cuma diurus saja di tempat. Soalnya kan kita juga belum terbukti bersalah. Akhirnya cuma diselesaikan di tempat, kita dikasih penyuluhan lah seperti itu. Nggak usah seperti ini lagi, seperti itu. Emang menurut Mas Farel saat itu, yang Mas Farel lakukan itu seperti apa sih? Kalau posisi saya waktu itu sih sebenarnya kalau ikut tawuran tuh rasanya senang aja. Meluapkan emosi terpendam seperti itu. Yang sekian lama gitu maksudnya. Iya, benar, dari kecil susah meluapkan emosi, menyampaikan pendapat dan segala macam kan akhirnya tertumpahkan waktu SMA, meluap gitu. Gitu ya. Terus akhirnya SMA punya dukungan, merasa punya kelompok yang kuat, akhirnya meluapkan dengan berbagai macam cara. Itu kalau Mas Arel yang dulu. Lah nek Mas Arel sekarang menanggapi tawuran itu seperti apa? Sebenarnya ada gimana ya? Menurut saya sih negatif sih sebenarnya. Negatif. Ya, cuma kadang anak-anak umuran SMA kan menganggap itu adalah suatu hal yang keren. Terus bisa mencari validasi dari orang lain. Ini kan biar terpandang orang tuh nggak dipandang sebelah mata gitu loh. Oh ini orangnya nakal nih, hati-hati jangan ngeremehin dia apa gimana gitu loh. Cari jati diri ceritanya ceritanya seperti itu. Cari jati diri, terus caranya yang tidak tepat gitu ya. Mau nyampein sesuatu buat teman-teman di luar sana yang masih sering tawuran? Ya sebaiknya berhenti sebelum terlambat lah istilahnya. Karena Mas Arel pernah ngalami kan, korban dari tawuran sendiri. Gimana dari sekolahan, dapat hukuman apa? Oh itu iya, sebenarnya karena seringnya saya ikut tawuran ya itu tadi kelas 11 waktu kenaikan 12 saya nggak naik kelas. Gimana rasanya waktu itu? Sebenarnya sih
sedih, cuma nggak kaget. Emang udah tahu sebenarnya. Udah tahu ini hukumannya bakalan nggak naik kelas. Iya, soalnya ya itu tadi udah saking seringnya lah. Gitu. Sudah sering tawuran berarti ya. Di luar sekolah pun tawuran, di dalam sekolah pun banyak masalah juga dengan guru gitu. Akhirnya memang udah merasa bakalan tidak naik kelas. Iya, tapi kan ya itu tadi kan saya kurang dekat sama orang tua ya, akhirnya orang tua yang jatuhnya kaget gitu. Kaget. Terus apa yang dilakukan bunda dan ayah waktu tahu nggak naik kelas? Ya yang pasti sedih, nangis lah mereka sebagai orang tua, mungkin merasa gagal untuk mendidik anak seperti itulah. Tapi akhirnya nggak berlarut-larut dalam masalah. Akhirnya orang tua saya itu merekomendasikan bahwa saya harus lanjut sekolah. Seperti itu, seenggaknya mendapat ijazah SMA lah. Akhirnya di sekolahkan di homeschooling. Jadi akhirnya nggak melanjutkan di sekolah lama. Iya. Akhirnya homeschooling. Iya. Ya Mas Farel menerimanya itu dengan senang atau sebenarnya ada perlawanan juga? Karena akhirnya kan nggak ketemu sama teman-teman yang gimana itu? Jadi kan saya sebenarnya udah tahu sekolah homeschooling itu seperti apa. Akhirnya ya mau aja sebenarnya. Karena nggak sekolah tiap hari gitu. Iya benar. Soalnya kan apa ya? Menurut saya kalau saya itu di akademik kurang, makanya gitu. malas sebenarnya sekolah tuh. Terus akhirnya ya itu tadi karena kecilnya suka ngegame kan, kayak gitu. Akhirnya di homeschooling kan ya jadwalnya lebih dikit lah, jauh dibandingkan sekolah biasa. Ya akhirnya justru dengan homeschooling saya malah bisa sering main dengan teman-teman saya lama sebenarnya. Cuma kan gitu. Waktu itu emang saya sebenarnya udah ada niatan untuk ngurangin. Pas saya udah mulai sadar bahwa tawuran kayak gitu, geng-gengan Jogja gitu kan, dia udah udah bukan waktunya lagi menurut saya waktu itu. Ya. Itu kisah panjangnya Mas Farel menghadapi masa-masa kecilnya yang harusnya menjadi masa keemasan. Iya, betul. Kan? Tertekan ketika itu tidak mampu mengutarakannya. SD, TK, SD, SMP, SMA punya teman yang bisa mendukung mengutarakannya. Akhirnya kena batunya nggak naik kelas. Akhirnya homeschooling. Tapi sebenarnya homeschooling banyak digunakan untuk main jadinya ya. Iya, tapi sebenarnya homeschooling itu apa ya? Sebenarnya kalau emang niat orangnya itu baik, homeschooling itu cocok. Maksudnya untuk orang-orang yang mungkin di akademiknya kurang, makanya kan biasanya kan di homeschooling itu banyak orang dia punya bakat lain, makanya dia ingin memperkembangkan bakatnya lain itu, makanya dia masuk ke homeschooling sebenarnya. Terus Mas Farel, saya pernah dapat informasi dari seseorang, katanya Mas Farel sempat pengen mengakhiri hidup. Nah itu kenapa itu? Kok bisa sampai sependek itu pemikirannya anak muda seperti ini? Iya, makanya itu. Jadi ya itu tadi balik lagi dari kecil kan merasa tertekan, terus merasa dipandang orang tua nggak pernah berubah menjadi lebih baik. Padahal waktu saya masuk homeschooling itu kan yang tadi saya bilang kan, saya udah ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik sebenarnya. Cuma mungkin orang tua mandangnya udah keburu udah karena historinya udah jelek duluan, mungkin karena salah terus gitu kan. Akhirnya capnya jadi cap jeleknya itu. Iya, kecap terus, maksudnya mau berubah sedikit demi sedikit pun nggak ternilai bahwa itu tuh suatu perubahan mungkin untuk orang tua. Menurut saya seperti itu. Terus pada akhirnya kenapa pada hari itu kok pengen? Nah itu waktu itu orang tua balik kerja itu jam 12 lebih lah. Mungkin posisi capek, terus dengan menghadapi anak yang seperti saya itu juga saya posisinya tuh di kamar lagi habis pulang main itu jam 1 lebih lah. 1 malam? Iya, satu pagi. Oh, dini hari ya? Iya, dini hari. Itu emang udah kemalaman atau kepagian ya pulangnya? Kalau menurut saya kepagian ya pulangnya, maksudnya biasanya tuh lebih pagi lagi sebenarnya. Hampir nggak bermalam di rumah berarti ya, tidur di luar. Terus seperti itu. Akhirnya waktu itu orang tua pulang kerja capek mungkin ya. Terus saya juga posisinya itu kesel, mood kurang baik. Akhirnya kan di posisinya saya ngerokok di kamar. Akhirnya dimarahin lah sama orang tua. Semuanya meluapkan emosi satu sama lain lah. Akhirnya saya ngerasa kok
kok mandangnya dari mereka terus gitu loh, nggak mandang dari saya dari pandangan saya juga gitu loh. Akhirnya ya egois masing-masing, akhirnya itu tadi saya ingin mengakhiri hidup gitu. Itu. Terus apa yang dilakukan ayah bunda ketika Mas Farel ada keinginan untuk mengakhiri itu? Yang pasti sedih, nangis lah sebagai orang tua, apalagi bunda saya kan, bunda kandung ya. Udah akhirnya menahan, maksudnya kan saya berontak lah di rumah, istilahnya di rumah berontak, ingin lompat dari rumah, kan rumah saya tingkat seperti itu. Pokoknya pikiran saya kan lompat secara gak langsung gitu ya, bisa mengakhiri lah gitu ya, seperti itu. Ya udah akhirnya ditahan sama orang tua, cekcok terus, pokoknya itu ya, saya berontak terus sampai pagi itu ya, sampai jam 5 pagi apa ya. Nah itu akhirnya orang tua kewalahan, akhirnya mereka bilang bahwa kalau emang niatmu mengakhiri hidup ya silahkan bikin pernyataan ke pihak polisian, bahwa intinya orang tua jangan sampai kena, kan hitungannya kayak gitu, kalau misal sampai saya terjadi kan yang jadi tersangka kan orang tua. Iya, jadi repot orang tua dan sekitarnya. Benar. Terus waktu itu Mas Farel memikirkan itu oke gitu? Iya, oke aja waktu itu ya. Iya. Akhirnya sampai ke kantor polisi, diantar bunda sama ayah. Iya, diantar itu. Nah, di kantor polisi diapain? Bikin pernyataan beneran apa gimana? Alhamdulillah enggak sampai bikin pernyataan. Akhirnya ya itu tadi. Akhirnya saya ketemu Om Jericho lagi. Oh, ketemu kali yang kedua itu ya? Iya, kali yang kedua. Saya kaget juga dan malu sebenarnya ketemu lagi. Waduh, ketemu Om Jericho lagi nih. Terus akhirnya ya itu tadi, saya langsung berbicara sama Om Jericho tatap empat mata saja. Akhirnya ya beliau menyampaikan, kan waktu itu juga di samping ada bunda sedang menangis lah ya. Om Jericho tuh menyadarkan saya dengan cara itu tadi, beliau bunda kan dari kecil sudah ngelahirin kamu kan juga dari rahim ibumu seperti itu. Terus mungkin sebenarnya bundamu tuh sayang banget loh sama kamu, Rel, seperti itu. Mungkin rasa sayangnya itu nggak tersampaikan ke kamunya nggak merasakan. Sebenarnya kan bunda ngerasain, toh juga kan dari kecil sampai sekarang bisa gede kan coba gara pasti kan juga karena orang tua. Iya gitu. Betul. Nek enggak kan dari kecil udah dipitas gitu ya. Iya kan bener kata. Makanya itu juga saya di situ tersadar lah. Oh ya. Gitu. Iya. Momennya justru di kantor polisi ya. Iya, momennya di kantor polisi. Terus setelah tersadar pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Nah, terus hari setelah itu apa yang Mas Farel lakukan? Hari setelah itu ya itu tadi, kan saya udah saya sebutkan tadi kan saya punya teman SMP grup yang kecil itu. Sebenarnya ada 11 orang termasuk saya. Ada juga teman saya satu sebenarnya udah almarhum lah. Kenapa itu? Masih muda itu dia penyakit komplikasi paru-paru dan lain-lain gitu. Iya, terus dilanjutkan lagi ininya? Ya itu tersadarnya selain Om Jericho yang menyadarkan saya di kantor polisi itu ya itu tadi dukungan teman-teman. Oh ya, itu memang yang diperlukan ya. Soalnya memang dari kelas 1 SMP itu saya sudah berteman sama mereka sampai sekarang. Dan mereka lah yang mensupport saya, maksudnya ngingetin bahwa kamu tuh nggak sendiri, Rel. Terus kamu tuh masih punya temen yang sayang sama kamu. Orang tua pun sebenarnya sayang, coba mungkin ya itu tadi nggak tersampaikan seperti itu. Itu adalah momen dimana Mas Farel sebenarnya sedang mencari hidayah dan akhirnya mendapat hidayah. Iya, dan dari dalam diri sendiri pun juga akhirnya tersadar ingin berubah seperti itu. Nah ini sedulur Jogja kan jadi bertanya-tanya ya. Setelah sadar saat itu, sekarang kita lihat sosok tampan di sampingku itu seorang calon pramugara. Ya. Nah ini pengen tahu nih, setelah kejadian itu kan udah kita nggak usah bahas bahwa yang pasti Allah sudah memberi hidayah dan sekarang sudah menjadi calon pramugara. Itu proses pendidikannya pramugara gimana, proses seleksinya gimana, biar teman-teman tahu. Iya, jadi setelah saya udah mulai berubah, pastinya udah melupakan masa lalu tersebut ya, saya
ada niatan sebenarnya pertama tuh pengen masuk kuliah. Pokoknya saya sudah daftar 2 universitas swasta, tapi terus akhirnya saya mikir, saya berunding akhirnya bersama bunda saya. Pas itu pun saya juga sebenarnya belum damai banget dengan orang tua ya. Saya sempat pindah rumah, maksudnya ngikut om saya biar ayem dulu lah istilahnya seperti itu di rumah. Nah akhirnya itu tadi berunding. Terus saya juga mikir, wah ini nanti kalau kan saya sadar diri maksudnya bahwa saya nggak suka belajar lah ya seperti itu, maksudnya tentang akademik dah. Terus akhirnya saya pikir, waduh ini nanti kalau saya kuliah terus bertele-tele nggak lulus kasihan orang tua juga gitu loh. Terus maksudnya, akhirnya ngambil sekolah pramugara. Di mana itu? Di P3 Nusantara, di Jalan Polisi Istimewa itu, belakang APMD. Iya. Terus ikut seleksi. Iya, seleksinya ada 2, pertama ya interview biasa seperti itu. Nah lalu ada seperti tes mental gitu. Intinya singkat cerita saya diterima, lolos. Akhirnya disitulah saya diajari merubah pandangan hidup, terus berusaha membuka hati seperti itu. Terus apa ya, intinya berubahlah dari dalam maupun luar seperti itu. Yang pasti sudah berpikir tidak ada gunanya memikirkan masa lalu terus. Benar, Yang paling penting adalah menggapai cita-cita. Benar sekali. Sekarang saya tanya, setelah kejadian itu sudah berapa lama nggak ketemu Om Jericho? Wah itu udah ya nggak nyampe setahun sih. Cuma kangen nggak sama Om Jericho? Sebenarnya kangen. Kalau tak panggilkan Om Jericho, tahu nggak ya? Boleh. Bentar, coba saya hubungi dulu ya. Oh iya. Oke, makasih. Farel masih kenal. Udah lama nggak ketemu ya. Aduh. Monggo Om, silakan. Saya jadi ikut-ikutan manggil Om Jericho ini. Ini katanya Bapak polisi kesayangan Jerikan ya, Mas Arel ya. Pak Jericho, siap. Tadi ini, aduh, siap-siap ngerti aku. Aduh, ini adalah Pak Ilham alias Om Jericho yang sempat membuat Mas Farel kembali berpikir untuk tetap berada pada kondisi yang lama atau bangkit meraih cita-cita ya. Nih, tadi kita cerita banyak nih Om, kaitannya dengan kisah hidupnya Mas Farel dari sejak kecil sampai besar, sempat ikut tawuran, sempat tertangkap sama Om Jericho juga katanya. Terakhir yang paling ini adalah sempat mau mengakhiri hidup. Akhirnya orang tuanya membawanya ke kantor polisi. Di mana Pak? Polresta ya waktu itu ya? Betul, di Polresta. Mungkin bisa lebih dekat lagi. Di Polresta Jogja ya. Ketemu lagi katanya Om Jericho. Tadi sempat malu aku ketemu. Nah, itu ngomong apa sih Pak jenengan sama pemuda satu ini kok sampai menjadikan tonggak perubahan mindset dalam dirinya? Jadi gini, sempat waktu itu di Polresta tuh kita dapat nangkap banyak tuh anak-anak yang tawuran. Terus tiba-tiba ada yang menghampiri saya, orang Mas Farel, Pak sebenarnya Pak Eri, itu cerita kalau Farel itu mau bunuh diri. Loh kenapa? Katanya cerita banyak. Ya intinya dulu pernah saya tangkap, cuman saya lupa tangkapnya di mana waktu tawuran di mana. Nah itu kan sudah banyak yang tim kita tangkap. Terus kita ajak ngobrol, kita masuk. Bahkan Mas Farel sendiri saya masih ingat kata-katanya. Intinya nggak gugu suara saya. Intinya kita dari hati ke hati lah. Ngobrolin masalah kenakalan remaja lah, masalah anak-anak ini gitu. Cuman kata-kata saya, Rel, kamu itu punya orang tua. 9 bulan, ya Rel ya. Dikandung ya. Kamu dikandung, kandung ibu. Iya kan Bu? Iya betul. Kasihan orang tuamu yang sudah membesarkan kamu sampai besar ini. Kamu harus sukses. Nah itu, pokoknya begitu kemarin saya dapat WA dari orang tuanya, ya Allah. Alhamdulillah. Nggak nyangka ya sosok Farel yang kemarin
Jalan hidup manusia itu tidak pernah ada yang tahu ya Pak. Saya malah sampai nangis saya itu. Beneran. Saya polisi. Iya. Banyak sekali anak-anak dan sama seperti kamu. Beneran. Tapi begitu orang tuanya itu WA, jujur demi Allah dan Allah maha baik, Bu. Iya. Allah maha baik dan beneran. Kamu merubah takdirmu sendiri dan sukses kamu. Iya. Bu. Amin. Saya nggak pernah kayak gini. Iya Pak, betul. Beneran. Sukses beneran. Enggak, kemarin orang tuanya saya WA itu tertegun sebentar, ternyuh gitu loh. Artinya Om itu kayak ketusuk gitu. Bener Bu. Iya betul Pak. Saya sama timnya Om ini keras, sama anak-anak itu keras. Tapi kerasnya Om itu apa? Biar kalian jadi lurus kembali. Bukan berarti kami polisi ini benci sama kalian. Enggak. Demi Allah enggak. Kita tegakkan aturan, ya Wel ya. Biar kalian yang tadinya berbelok, yang enggak arahnya enggak jelas, akhirnya kembali. Iya. Makanya dengar kabar seperti kemarin itu benar-benar Bu. Iya. Pengen nangis itu, Om beneran. Sekarang nangis. sudah bisa nangis Omnya tuh, nyampein ke Arel. Beneran. Mungkin di lapangan terlihat keras Om. Sama timnya Om terlihat keras seperti apa. Bahkan waktu mau penangkapan, bubarkan sampai harus ada tembakan peringatan. Iya. Iya tuh Rel. Iya, sempatan. Seperti itu. Hanya untuk apa? Biar Jogja aman, kondusif. Amin. Dan kalian-kalian yang apa ya, istilahnya sudah nggak jelas arahnya itu akhirnya berhasil kita bisa diarahkan kembali. Itu Rel. Dengan melihat keberhasilanmu seperti saat ini, ya Allah, bener, Allah itu maha baik, bener. Akhirnya kamu berhasil. Tertegun ya. Terharu juga jadinya saya. Saya tahan gitu. Saya tahan. Ini Marel yang mana? Yang ini karena sudah terlalu banyak yang kita amankan dan ini. Ternyata kamu berhasil. Wah, syukur alhamdulillah. Amin. Bener. Bagi sama orang tuamu lagi, ya Allah, ya Rob, bener. Gitu loh. Semoga di luar sana banyak Arel-Arel lain ya Pak ya yang Nggih Bu. Dan mereka sebenarnya anak-anak yang di luar itu anak-anak baik, benar. Anak-anak baik. Mungkin karena salah pergaulan. Betul. Itu akhirnya mereka di rumah mungkin tidak dapat kasih sayang yang ini. Betul. Akhirnya mereka menemukan teman-teman yang mungkin sealiran dengan mereka dalam artian kebebasan. Benar. Akhirnya malah disalahgunakan seperti itu. Nah sekarang boleh nggak kita minta Om Jericho juga membantu teman-teman yang masih di luar, yang masih bingung harus kemana. Om Jericho bisa ngasih pesan mungkin kepada anak-anak kita yang di luar sana yang masih dalam kondisi kebingungan. Monggo Pak. Mungkin buat anak-anak yang ada di Jogja, khususnya untuk anak SMP, SMA, kalau sudah waktunya di rumah, di rumah saja, karena kehangatan itu ada di rumah. Jadi kalau sudah melewati jam malam yang lebih, sudah, enggak usah. Jangan sekali-kali keluar. Untuk keamanan diri sendiri, untuk keamanan keluarga juga. Seperti itu. Nggih Bu, nggih. Karena betul, mereka sebenarnya anak-anak baik, cuman salah pergaulan itulah. Benar. Iya Rel ya. Makanya aku tahu kamu anak baik. Makanya ini pasti suatu saat sukses anak-anak ini. Ternyata amin. Alhamdulillah gitu loh. Dengar, ini pemicu semangatmu lagi untuk lebih maju lagi ke depan sana ya Pak Arel ya. Dan polisi melakukan tindakan ketegasan itu enggak benci sama kalian. Karena mereka itu tahu. Kita enggak tahu nasib orang, siapa tahu mereka jadi pejabat, benar, jadi polisi. Amin. Amin. Betul Pak, benar. Itu. Saya makanya melihat Mas Farel, ya Allah gitu. Padahal waktu dihubungi masih bingung yang mana ya. Yang mana, makanya saya, yang mana gitu loh Bu. Ternyata sosok anak tampan yang ada di dekat kita ini Pak sekarang jadi pramugara. Nanti temennya banyak yang cantik-cantik ini. Jangan lupa sama Om Jericho mulu ya. Terus mungkin buat teman-teman di luar juga tadi sudah disampaikan sama Om Jericho, sama Mas Arel juga, bahwasanya
kita kadang-kala salah berpikir. Yang jadi orang tua berpikir sudah cukup memberi kasih sayang, tapi yang sebagai anak merasa masih kurang kasih sayang. Betul. Mungkin lebih baik, yang terbaik adalah komunikasi. Iya betul ya Pak. Sampaikan saja apa yang menjadi masalah kalian terhadap kepada orang tua kalian, supaya mereka juga tahu gitu ya Pak ya. Ada satu lagi pesan Kamtibmas mungkin Om Jericho. Mungkin khususnya untuk anak-anak sekolah ini, yang terutama yang dari SMP, SMA yang ada di wilayah Jogja. Kalian tuh anak-anak baik. Cuman kalau bisa pilih teman yang baik, Bu. Iya. Itu teman baik yang dalam artian saling membangun, saling mengisi untuk kebaikan. Iya. Seperti itu. Hal-hal positif lah. Iya, betul. Untuk orang tua juga benar. Jangan diam saja, dalam artian cek HP anak-anak tiap saat. Oh iya. Cek WA grup. Dan dari situlah kita akan ketahui anak itu kemana dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan dengan anak, secepatnya orang tua juga paham. Kalau hanya di sekolah saja, mungkin setelah jam sekolah selesai, anak bebas mau kemana. Betul. Jadi tanggung jawabnya ke orang tua. Iya, betul. Sedulur Jogja Istimewa, tadi kita lihat langsung bagaimana pertemuan seorang Om Jericho bersama Mas Arel, yang notabene-nya bukan saudara, bukan keluarga, tapi jadi om karena ada satu titik di mana seseorang akan berubah menjadi baik karena pertemuan dengan seseorang. Tapi yang paling pasti itu adalah kita sendiri yang harus merubah diri kita sendiri. Siap. Ya. Betul. Jangan kita menyesali satu hari dalam hidup kita. Karena hari-hari yang baik buat kita itu adalah hari yang menyenangkan, tetapi hari-hari yang buruk akan jadi pengalaman hidup buat kita. Terus semangat, terus berjuang, karena banyak mimpi yang wajib kalian usahakan dan perjuangkan untuk tetap diraih seperti Mas Arel saat ini. Bersama Polkes, Polisi Punya Podcast. Besok lagi Pak, jangan kaget nek misalnya banyak anak-anak muda yang pengen ketemu Om Jericho ya. Siap. Ya, anak-anak di luar jangan takut ketemu Om Jericho di Polresta Yogyakarta. Silahkan curhat, nanti dibantu sama Om Jericho. Sampai jumpa. Polkes, Polisi Punya Podcast.